Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Lasya Agustina, pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika, yang pada pertemuan keempat ini kita masuk dalam materi taksonomi dan ranah kemampuan peserta didik. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya jika kita awali kegiatan baik kita hari ini dengan sama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan kita hari ini diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai, kita mulai untuk pertemuan keempat kali ini, ya. Yang pertama, arti dan letak daripada taksonomi. Apa sih taksonomi itu sendiri? Secara bahasa, taksonomi ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu dari kata tasein dan nomos. Tasein berarti mengelompokkan dan nomos berarti aturan. Sehingga taksonomi dapat pula diartikan secara istilah, yaitu sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum atau masih luas, dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik atau lebih terperinci. Dalam dunia pendidikan, taksonomi ini dibuat untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan tujuan daripada pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini, tujuan pendidikan terbagi menjadi beberapa domain, yaitu tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama, taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini merujuk pada taksonomi yang dibuat oleh tujuan pendidikan. Yang taksonomi ini dimana dibuat pertama kali oleh Benjamin S. Bloom, makanya segini dinamakan taksonomi Bloom ya, pada tahun 1956. Taksonomi Bloom artinya taksonomi yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom dan rekannya, di mana terdiri dari sasaran pendidikan dalam 3 domain, yaitu domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik. Ini yang sering kita jadikan sebagai tujuan pendidikan. Beberapa istilah lain yang juga menggambarkan hal yang sama dengan domain tersebut, diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu adanya cipta, rasa, dan karsa. Selain itu juga dikenal istilah penalaran, penghayatan, dan pengamalan. Ini konsepnya sama seperti dengan taksonomi Bloom tadi. Yang berikutnya, taksonomi Bloom dalam matematika. Taksonomi Bloom yang telah direvisi ini terkait dengan berpikir matematis Anderson dan Katwolf menurut Abidin pada tahun 2010. Ini merevisi taksonomi Bloom tentang aspek kognitif menjadi 2 dimensi, yaitu dimensi proses kognitif dengan dimensi pengetahuan, sehingga aspek kognitif yang 3 tadi, ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk aspek kognitifnya terbagi lagi menjadi 2 dimensi, yaitu dimensi proses kognitif dengan dimensi pengetahuan. Yang pertama, untuk dimensi proses kognitif, yaitu mengingat atau remember, adalah kembali atau mengingat kembali pengetahuan yang diperoleh dari ingatan jangka panjang. Jadi, segala sesuatu pengetahuan yang sudah pernah diperoleh oleh peserta didik sebelumnya diajak untuk digali atau diingat kembali. Yang kedua adalah memahami atau understand, yaitu membangun pengertian atau makna dari pesan berupa perintah atau instruksi, termasuk secara lisan, tertulis, dan hubungan dengan kejadian yang sebenarnya atau dalam bentuk gambar. Yang berikutnya adalah yang C, mengaplikasikan atau apply, yaitu menerapkan atau menggunakan suatu tata cara yang telah diberikan pada suatu keadaan. Jadi jika ada suatu, misalkan ya, ada suatu situasi, siswa dalam kegiatan matematika atau dalam soal matematika diminta untuk menyelesaikan kondisi atau situasi masalah dengan cara atau proses matematika, itu termasuk dalam kegiatan mengaplikasikan atau apply. Dan yang D, menganalisis atau analyze, yaitu memutuskan suatu material ke dalam unsur-unsur pokok dan menentukan bagaimana hubungan atau kaitan dari satu unsur tersebut dengan unsur yang lain dan ke dalam tujuan atau struktur umum dari suatu materi. Jadi ini biasanya diberikan pada peserta didik yang tingkatan jenjang pendidikannya sudah mampu untuk menganalisis suatu masalah atau suatu materi ke dalam unsur-unsur pokok. Lalu berikutnya yang E, mengevaluasi atau evaluate, yaitu membuat penilaian atau keputusan berdasarkan kriteria atau standar-standar tertentu. Dan yang ke-6 atau yang F, ini adalah mencipta atau create,
yaitu mengambil semua unsur pokok untuk membuat sesuatu yang memiliki fungsi atau mengorganisasikan kembali elemen yang ada di dalam struktur atau pola yang baru. Jadi untuk yang kegiatan terakhir ini, peserta didik diharapkan mampu menciptakan atau mampu mengorganisasikan elemen yang ada ke dalam suatu elemen yang baru gitu ya. Jadi membuat suatu produk ataupun hasil kreativitas. Yang kedua masih dari aspek kognitif, yaitu dimensi pengetahuan. Pengetahuan faktual adalah pengetahuan dasar yang harus diketahui oleh siswa sehingga siswa mampu memahami suatu masalah atau memecahkan masalah tersebut. Pengetahuan konseptual adalah pengetahuan-pengetahuan dasar yang saling berhubungan dengan struktur yang lebih besar sehingga dapat digunakan secara bersama-sama. Sedangkan pengetahuan prosedural adalah pengetahuan mengenai bagaimana untuk melakukan sesuatu, metode untuk mencari sesuatu, suatu pengetahuan yang mengutamakan kemampuan, algoritma, teknik, dan metode. Dan pengetahuan metakognisi adalah pengetahuan yang melibatkan pengetahuan kognitif secara umumnya. Nah, kesimpulan dari taksonomi Bloom ini artinya adalah taksonomi yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom tadi beserta rekannya, terdiri dari sasaran pendidikan dalam 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam revisi taksonomi Bloom, dimensi kognitif terbagi lagi menjadi 2, yaitu dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Dimensi proses kognitif terbagi menjadi 6 tingkatan, yaitu tadi mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta atau create tadi. Sedangkan dimensi pengetahuan terbagi menjadi 4 tingkatan, yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognisi. Nah, berikutnya adalah lain-lain daripada taksonomi. Banyak kritik telah dilemparkan kepada Bloom dan rekannya tentang pembagian taksonomi tadi, sehingga timbullah teori-teori sebagai adaptasi serta modifikasi atau kategori baru. Yang pertama dari McQueer dan Klickman pada 1963 telah menyusun taksonomi untuk bidang biologi, lalu Wood pada tahun 1968 untuk matematika, Lewis pada 1965 untuk ilmu pengetahuan alam. Sebagai contoh, berikut dihasilkan oleh the National Longitudinal Study of Mathematical Abilities, yaitu yang pertama knowledge of fact, lalu yang kedua computation, yang ketiga comprehension, yang keempat application, dan yang kelima analysis. Berikutnya, menurut Guilford, telah menciptakan pola yang menggambarkan struktur intelek dalam bentuk kubus. Dan yang ketiga atau yang C, menurut Gagner dan Merrill juga mengemukakan taksonomi lain di dalam bukunya, yaitu The Condition of Learning pada 1965. Gagner menyebutkan ada 8 buah kategori atau ada 8 hierarki tingkah laku menurut Gagner yang terdiri dari 1. Signal learning, 2. Stimulus response learning, yang ketiga chaining, yang keempat verbal association, yang kelima discrimination learning, yang keenam concept learning, yang ketujuh rule learning, dan yang kedelapan problem solving. Jadi problem solving ini berasal dari Gagner dan Merrill tadi yang memberikan masukan-masukan berdasarkan taksonomi yang sudah dikeluarkan di awal, yaitu menurut Bloom dan rekannya tadi. Yang keempat adalah dari Garlack dan Sullivan, beranggapan bahwa taksonomi Bloom mempunyai kegunaan yang terbatas sebagai alat untuk perencanaan dan pengembangan kurikulum. Mereka mencoba mengganti gambaran tentang proses dalam rumusan yang umum menjadi tingkah laku siswa yang dapat diamati. Kategori yang diajukan adalah yang pertama identify, yang kedua name, yang ketiga describe, yang keempat construct, yang kelima order, dan yang keenam demonstrate. Dan yang kelima adalah menurut De Blok mengatakan bahwa taksonomi Bloom diilhami oleh masalah evaluasi. Ya, yang berikutnya tadi kembali saya ulangi ya. De Blok mengatakan bahwa taksonomi Bloom diilhami oleh masalah evaluasi. Jika Gagner dan Merrill bertitik tolak pada kondisi belajar, maka De Blok pada 1972 mengemukakan model yang didasarkan pada tujuan-tujuan dari mengajar. Berikutnya adalah pengukuran ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi berdasarkan taksonomi Bloom tadi, ketiga ranah aspek taksonomi Bloom tadi bisa diukur. Yaitu yang pertama, pengukuran ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak, di mana menurut Bloom ini segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir,
termasuk di dalamnya adalah kemampuan menghafal, kemampuan memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan mental atau kegiatan otak ini disebut sebagai pengukuran pada ranah kognitif. Dalam hubungan dengan suatu pelajaran, ranah kognitif memegang peran paling utama karena berhubungan dengan aspek pemikiran ya. Sehingga aspek kognitif dibedakan atas 6 jenjang menurut taksonomi Bloom pada 1956 yang diurutkan secara hierarki atau piramidal. Nah, berikut adalah bagan hierarki daripada piramidal. Jadi yang paling dasar aspek dalam ranah kognitif adalah pengetahuan dulu atau yang bisa kita sebut sebagai C1 ya kalau pada kemampuan pembuatan dalam kompetensi. C1 adalah pengetahuan, yang kedua adalah pemahaman atau C2, yang ketiga penerapan, yang keempat adalah analisis, yang kelima sintesis, dan yang paling tinggi atau yang paling atas itu adalah kemampuan dalam mengevaluasi. Yang pertama untuk pengetahuan atau knowledge, pengetahuan adalah aspek paling dasar dalam taksonomi Bloom. Sering kali disebut juga sebagai aspek ingatan. Jadi untuk mengukur tingkat pengetahuan ini adalah seberapa ingat seorang peserta didik dalam suatu pelajaran atau dalam suatu materi. Yang kedua, pemahaman atau comprehension. Kemampuan ini umumnya mendapat penekanan dalam proses belajar mengajar. Siswa dituntut memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan, dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkan dengan hal-hal lainnya. Itu untuk pemahaman. Jadi selain dia tahu, dia paham apa yang sedang dipelajari saat belajar mengajar. Yang ketiga, penerapan atau application. Dalam jenjang kemampuan ini, siswa atau peserta didik dituntut untuk sanggup atau memiliki ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip serta teori-teori dalam situasi baru dan nyata atau konkret. Sedangkan yang keempat, analisis atau analyze. Dalam jenjang kemampuan ini, seseorang dituntut untuk dapat menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau komponen-komponen pembentukannya. Ini sudah masuk ke kemampuan tinggi ya untuk dapat bisa menganalisis. Dan yang kelima, sintesis. Pada jenjang ini, seseorang dituntut untuk dapat menghasilkan sesuatu yang baru dengan jalan menggabungkan berbagai faktor yang ada. Hasil yang diperoleh dari penggabungan ini bisa berupa tulisan ataupun rencana serta mekanisme. Dan yang keenam, penilaian atau evaluation. Dalam jenjang kemampuan ini, seseorang dituntut terus untuk dapat mengevaluasi dari suatu situasi, keadaan, pernyataan, atau konsep berdasarkan suatu kriteria tertentu. Ini adalah jenjang paling tinggi dari tingkat kemampuan berdasarkan tadi ranah kognitif ya. Yang berikutnya pengukuran ranah afektif. Kalau kognitif tadi berhubungan dengan aspek mental atau otak, ranah afektif ini adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, serta nilai-nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ini ya. Nah, ranah afektif meliputi 5 jenjang kemampuan, yaitu menerima atau receiving, menjawab atau responding, menilai atau valuing, organisasi atau organization, dan yang kelima, karakteristik dengan suatu nilai atau kompleks, nilai atau characterization by a value complex. Pengukuran daripada ranah psikomotorik. Istilah psikomotorik atau psikomotor terkait dengan kata motor atau sensori motor atau perseptual motor. Ranah psikomotor berhubungan erat dengan kerjaan otot sehingga menyebabkan geraknya tubuh atau bagian-bagian lainnya. Yang termasuk dalam klasifikasi gerakan di sini mulai dari gerak yang paling sederhana yaitu melipat kertas sampai dengan merakit suku cadang televisi serta komputer. Jadi kemampuan gerak seseorang atau peserta didik itu masuk dalam ranah psikomotorik. Dimulai dari yang paling dini yaitu pada saat mulai bangku taman kanak-kanak misal, seorang siswa atau seorang peserta didik sudah mampu melipat kertas, itu sudah dianggap memiliki kemampuan psikomotorik sampai dengan kemampuan siswa atau peserta didik dalam merakit suku cadang misalkan di sekolah menengah atas ya atau sekolah menengah kejuruan. Ini dikatakan secara mendasar perlu dibedakan antara dua hal yaitu keterampilan skills atau kemampuan abilities. Ya, itu saja penjelasan dari pertemuan kita di pertemuan 4 ini. Terima kasih sebelumnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.